Oke semuanya, balik lagi sama kita di Boni dan di Cul. Yoi, Brody. Oke Cul, jadi yang gue liat nih Cul, tadi gue baca artikel nih Cul di Perpustakaan Indonesia. Iya, rajin banget loh. Sama Perpustakaan Nasional. Paling lu bahas tentang ini, tipe-tipe gaya senam. Oh, gaya senam. Kan sekarang lu udah mulai sporty itu, jadi butuh referensi untuk stretching itu gimana? Tadi gue baca itu sih Cul. Nah terus pas gue baca jadi ada gaya senam yang hits banget di 2022 Cul. Apaan tuh? Senam apaan tuh yang hits? Jadi katanya lu harus naik ke atap rumah lu, ya kan? Terus lu gelantungan di pinggir-pinggirnya selama 20 menit. Karena itu akan meringankan otot lu katanya. Set ya, otot gua ringan gara-gara patah tulang gua pas jatuh. Goblok banget. Senam apaan kayak gitu? Siapa yang nyiptain sih buku itu anjing? Jadi pas udah gelantungan di pinggir tembok tuh, pinggir atap ya kan, lu gini-gini. Siang-siang lagi. Katanya atapnya turun gentengnya. Anjir. Aduh, ada Debo nih. Enggak, tadi gua habis ke Perpustakaan Nasional. Jayus ya garing ya. Gimana? Jadi habis ke Perpustakaan Nasional nih. Ya kan gua tadi habis riset tuh Cul, penelitian. Jadi ada satu artikel yang gue baca, ternyata ada fenomena di mana dunia ini udah sampai era kebebasan Cul. Oh iya. Contohnya adalah di freedom lifestyle ya. Yang dulunya nggak kayak gini, sekarang kayak gini. Contohnya adalah pergaulannya anak-anak ABG zaman sekarang Cul. Oh iya sih, benar-benar gila. Sekarang udah makin marak banget sih. Parah. Contohnya nih Cul, kayak fenomenanya itu gue sering banget nih ngelihat anak-anak SMA apalagi nih ya. Sekarang tuh udah freedom banget Cul. Iya, bebas. Iya nggak sih? Bebas deh. Karena apa ya? Gue nggak tahu bebas kenapa. itu lebih ke mana Bon maksudnya? Lebih ke pakaian dia kah atau lebih ke apa namanya pergaulannya? Bebas lebih ke kelakuannya sih. Jadi bisa jadi gak usah lagi stres pukul-pukulan di tengah jalan. Buset deh. Bobo kampak gitu. Oh itu ada juga tuh tawuran namanya. Tawuran namanya. Cuman di sekarang bagus ya, tawuran sekarang tuh zaman SMA tuh udah mulai berkurang Cuy. Iya sih benar ya. Karena sekarang ini udah banyak nih mata-mata kamera. Benar. Jadi kayak yang dulu kan kalau tawuran kan kameramen nih. Jadi ada yang bisa colong-colongan tuh. Jadi nggak kelihatan kan. Kayak timbuk-timbuk tapi orang nggak kelihatan nih. Nah sekarang mampus lo kalau mau nimpuk sembarangan, orang udah kesorot tuh pala lu tuh, muka lu ya kan. Yang ada lu bisa ketemu tuh siapa pelakunya gitu. Tapi yang menurut gua bisa ngeberhentiin tawaran tuh simple Bon. Apa tuh? Dicabut aja KJP-nya. Iya. KJP apaan? Kartu Jakarta Pintar. Oh, iya, udah dia udah nggak bisa sekolah lagi tuh. Mau beli buku dari mana? Yang ada orang tuanya marah-marah tuh masih. Anak tolol gitu. KJP dicabut nih. Iya, besok udah tahu kita besok makan singkong. Lu bahasanya tawuran lu gitu kan. Udah tahu kalau gak ada KJP buku harganya udah 2 juta nih. Bahkan seragam apalagi kan mahal-mahal. Jadi janganlah tawuran-tawuran gitu, nggak baik. Nggak baik ya. Iya. Tawuran mah yang pasti-pasti aja. Lu tawuran yang Mobile Legends aja. Benar. Iya kan. Menghasilkan udah ada ranahnya sekarang. Kalau mau baca-baca lu bisa adu argumen situ. Tahi lu, bangsat tuh. Yang bener nih tawarnya udah ini nih. Iya. Akhirnya jatuh nanti, kelambruk. Buset deh. Terus saking keselnya, lu di mana? Lu anak mana? Ketemu beneran berantem katanya. Iya, ketemu berantem. Gitu. Tapi tatanya bohongan. Iya. Enggak ketemu, sama-sama takut. Ya, mulut doang yang berani. Dasar netizen. Ya pokoknya gitu, Col. Nah, tapi yang paling dahsyatnya lagi nih, Col. Asik dahsyat. Maksudnya yang paling gue lihat di mata gue nih yang benar-benar nggak masuk di akal tuh yang kayak anak-anak SMA zaman sekarang nih Cul, maupun SMP. Contohnya gue lagi naik motor nih, saya kan pagi-pagi kantor, tiba-tiba gue ngeliat ada baju putih biru nih naik motor juga nih, anak SMP dong, ya kan. Pas gue lihat, udah tuh gue ngerokok nih, gue udah kerja setelah kan, ngerokok di jalan. Nggak boleh juga dong. Nggak boleh ya? Iyalah. Emang membatasi SMP sama orang yang bebas nggak boleh di jalan. Justru anak SMP yang nggak boleh ngerokok Cul di jalan, karena kan masih di bawah umur. Iya, anak SMP emang nggak boleh ngerokok tapi kan sebagai masyarakat juga nggak boleh juga naik motor yang ngerokok. Ya sih. Lah,
siapapun itu udah nggak boleh Boni. Iya, kenapa ada aturan itu gitu? Lah kalau diginin cetak ya, tuh bara kena mata, Bray. Oh, kalau lagi jalan ya? Iya. Cetak, belakangnya yang kena. Makanya. Apalagi kalau lagi macet tuh, kalau ngerokok, pantesannya nggak boleh ngerokok di motor ya. Iya, nggak boleh. Karena kalau misalnya contohnya nih, kalau lagi di lampu merah, biasanya banyak batu dulu orang yang ngerokok kan. Itu kan merugikan yang samping-sampingnya ya. Pasti. Kesebar tuh kemana-mana. Orang lagi macet kan emosi kan. Ngentot ngerokok lagi nih orang ke samping nih. Langsung keganggu tuh. Parah, ya kan? apalagi dia ngerokok super ya kan. Gue kehirap jadi pengen berak gue anjing. Pagi-pagi. Iya. Magnum filter. Ngebul banget kayak Metro Mini. Makanya. Iya. Itu tuh Cul. Jadi yang maksud gue ini adalah sekarang tuh banyak banget anak SMP yang udah ngerokok dengan bebas Cul. Oh iya. Sedangkan mereka kan masih di bawah umur nih. Benar. Larangannya udah ada nih, udah jelas bahwa orang yang masih di bawah umur nggak boleh ngerokok. Ya kan? Nah, sedangkan sekarang tuh anak SMA anak SMP pakai bawahannya biru atas seragam lah istilahnya kan. Udah ngerokok di jalan sambil pegang motor ya kan, bawa motor set. Kan dulu nggak ada ya kan kayak gitu-gitu. Ada nggak dulu kayak gitu? Dulu sih di zaman gua kayak pernah melakukan sih. Iya, cuma udah ditegur orang kan. Iya, langsung woi, rokok lu matiin. Bilang, iya bang. Iya, dulu masih ada kayak gitu kan. Nah, sekarang tuh kayak udah nggak ada Cul. Jadi orang sesantai itu ngerokok tuh anak-anak SMP kan di jalanan, anak SMA, jangan kan cowoknya, ceweknya pun juga ada anjir. Oh iya sih. Gua dari belakang nih pakai kerudung nih, ya kan? Anak SMA, cewek naik motor, Mio, ya kan? Setelannya udah cewek banget dah pokoknya. Pas lagi jalan udah tuh, ada cewek nih, seragaman putih, iya cantik nih, ya kan? Pas gue lihat, set, lah di tangan ada filter. Buset deh, cewek orang kayak filter, anak SMA. Orang mah yang tipis-tipis gitu kan, essay gitu filter. Pas sampai kelas, bawa filter nih, gurunya gitu. Kamu ya, kamu ya, buset dah, langsung kecium kan. Iya kan sekarang udah mulai ruangan-ruangan kelas kan udah ada AC itu Bon. Iya, jadi mungkin terselamatkan lah ya. Dulu gak ada AC ya? Iya, itu nggak ada AC. Enggak, malah justru kalau ada AC malah makin menyengat anjir. Oh iya, maksudnya masih banyak kesebar tuh rokok-rokoknya ya. Makanya itu ngelok banget itu maksud gue. Aduh, anak SMP jam sekarang gitu ya. Terus juga apalagi Cul, fenomena kayak gitu. Iya, sekarang juga gue ngeliat tuh anak SMP, anak SMA. Sekarang tuh udah mulai banyak banget dia masuk ke tempat-tempat dunia hiburan malam. Oh iya benar. Udah gak ada aturannya sekarang ya? Iya. Kalau dulu kan kita tuh zaman apa dulu ya? Dulu ke Camden ya? Iya, dulu Camden terus zaman-zaman tahun 98 lah. 98 tuh apa? Enggak. Perang gitu mah. Zaman kita tuh zaman 2012 2006 sampai 2012-an lah. Itu tuh. Itu zaman-zaman Camden belum ada Cul. Adanya Venue, Tipsy, ya gitu-gitulah pokoknya. Ya pokoknya gue waktu itu pernah tuh masuk Camden terus itu kayak dicekin gitu KTP-nya dulu. Gitu. Dulu, tapi gue nggak tahu ya kalau sekarang ya. Tapi pas kemarin gue ke salah satu bar juga nih, lah ini kok kelihatan kayak anak muda gitu kan. Bener, childish banget pokoknya. Enggak, kayaknya bukan anak kantoran nih kayaknya. Iya. Kayaknya bukan anak kuliahan juga nih. Ade ternyata kan. Iya, pas kenalan, iya kak, waduh, udah iya kak aja. Jadi makin kepo kan. Umur berapa? Lah, kamu sekolah di mana bang? Aku sekolah di ini. Udah SMA berarti. Ih, aku besok sekolah kak. Iya. Aduh, anak SMA udah masuk ke. Menurut gua sangat disayangkan sih. Iya benar-benar. Tapi nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga sih. Tapi ya maksud gue ya jangan terlalu sering lah. Benar. Karena banyak anak SMA kan akhlaknya kan belum kuat nih. Dan pengalamannya juga belum cukup banyak takutnya kan terhipnotis sama buaya-buaya yang ada dalam klub. Bener. Dengan gampangnya anak SMA ini terangkut lah dengan diiming-imingkan. Iya. Udah tenang aja, kamu pesen apa aja ntar aku yang bayarin gitu kan. Mabuk lah tuh cewek. Udah selesai dah. Makanya itulah yang harus dihindari, bahwa ke tempat klub atau bar itu tuh harus mempunyai pengalaman dan jam terbang yang tinggi beserta ilmu-ilmu terkait bar yang tinggi juga yang banyak. Karena kalau nggak punya ilmunya yang ada ya udah
selesai jalan hidup lu. Nah, Entah mungkin berantah lu di mana dibawa. mungkin makanya anak SMA itu mulai masuk karena biar dia jadi berpengalaman kali ya. Makanya. Nah, lu lihat deh sekarang kalau anak SMA kembar beda sama anak-anak yang udah settle nih umurnya. Udah umur 28 atau 27 lah ya kan. Anak 27 sampai 28 kalau minum itu udah dijaga Cul kadarnya. Jadi kalau dia udah enak, itu menurut dia udah oke. Udah kayaknya gue cukup deh, bisa menahan gitu. Lu minum lagi dong, udah gue udah cukup gitu. Kalau anak SMA nih, masih menggebu-gebu jiwa nakalan nih. Lu kasih minum segalon gitu juga. Iya kak, ujungnya apa? Ujung-ujungnya lah. Kok ada di pelukan lu ya kan? Iya, di pelukan gue. Lu yang meluk gitu. Gitu, makanya harus hati-hati sih. Harus hati-hati benar-benar. Jangan kan anak SMA begitu. Sekarang freedom lifestyle yang pengen gue bahas itu adalah cewek hijab yang masuk ke dalam bar apa atau klub coy. Wah iya sih. Kemarin gue sempat ngeliat juga sih Bon, ada cewek-cewek gitu. Di mana di lapo mana? Di lapo mana? Lapo, buset lapo. Di tukang nasi goreng. Buset dah. Serang sama disapu kuahnya buat ngebersihin. Kan tukang nasi goreng gitu kan? Iya, pakai sapu ya, bangsat banget. Jadi kalau udah selesai masak nih, mie rebus misalkan nih, habis masak set, dituangin, ya kan? Habis dituangin, dibersihin tuh wajannya, dikasih air mentah dulu, langsung dibersihin pakai sapu. Iya, digongsreng, buang. Iya kan? Kalau kita nggak ada itu sapu buat apa juga kali ya? Buat sapu dia nyapu kalau udah kelar kali ya? Dagang? Iya, buat sapu yang di depan selokannya itu. Anjing, gua goreng abang-abang kalau gitu. Makanya mie rebus warna hitam kan? Itu bukan bekas gotong. Parah lu nggak boleh gitu lu, nggak boleh mundurkan citra tukang nasi goreng. Nah lagi ya. Tapi kenapa tukang nasi goreng itu bunyinya dia nge-tek wajannya Cul? Apa? Tahu nggak lu kenapa? Ya kalau dia pakai mangkok ke tukang bakso nanti. Oh iya, tukang bakso. Iya. Kalau dia mentungnya ke botol-botol tering. Oh tukang pempek itu. Iya tukang pempek. Tukang pempek ya. Kalau tukang yang diem aja? Apa? Tukang diem aja? Tukang apa diem aja anjing? Kagak dapat pedagang bego kalau kayak gitu. Ada tukang tuh. diem aja gak gerak. Gimana mau laku tuh jualannya? Ada gitu tukang diem aja ada. Tukang apa anjir? Tukang cakwe. Oh kenapa Bang? Iya kan cakwe kan terkenal dengan senderan, kan males kan. Abang juga ikut nyender, diem ya deh. Lah kan sing penting jadi, kue dading jadi ya kan, onde-onde jadi sama cakwe, udah tungguin aja. Nggak tapi nggak sih ada orang ya kue cakwe kok nyender mulu ya? Iya. Ya itu namanya kue disenderin, tolol ngapain lu tanyain? Lu sering nanya kayak gitu. Iya makanya kok lu nyender mulu kayak cakwe kan gitu. Iya, lu mau nyender mulu kayak cakwe. Emang cakwe nyender sih ya. Benar, nyender. Kan dia panjang kan? Panjang. Iya. Tapi ketekuk gitu deh, saking banyak ya. Ya soalnya kalau lurus doang kan gak enak. Benar. Oke, balik lagi ke freedom lifestyle. Freedom lifestyle. Iya sih, gue juga heran Bon ya kalau ngeliat. Singkong gue langsung dikat. Emang gak ada adab batin orang. Gak tahu tata krama komunikasi. Gue lagi menjelaskan langsung. Oke, balik lagi. Buset lu kalau di persidangan lu ditimpuk lu sama orang. Lagi lu jadi jaksa kayak lu nih. Buset dah ambil keputusan sendiri. Gila. Nah, jadi tadi udah ada beberapa, terus apa lagi yang mau bahas tentang freedom lifestyle ini? Iya, jadi sekarang udah banyak banget tuh cewek-cewek hijab nih Bon ya. Udah masuk ke dunia gemerlap gitu. Gemerlap, benar. Aduh, sangat-sangat disayangkan ya. Tapi sih itu balik lagi sih emang itu hak dia juga gitu. Kan nggak ada larangannya tuh. Cewek hijab dicoret pret kan enggak. Kalau ada bar kayak gitu yang ada nanti di penistaan agama dikiranya kan. Diskriminasi. Penistaan agama lah, masa cewek kerudung coret mukanya? Ya kalau tandanya udah di bar kan udah tahu dia nggak boleh masuk situ. Ya kan tahu kan gitu. Dia nyoret itunya nggak di pelang-pelang jalan. Gue kira nyoret orang langsung gitu. Buset ya, masuk coret sini set. Gila kan lu. Terus. Iya, jadi gue ngerasa sih kayak agak aneh gitu ya. Kalau menurut agama gue ya, dari sisi pandang agama gue tuh gue ngeliat kayak aduh sangat disayangkan banget nih. Agama lu? Emang boleh kayak gitu? Bukan boleh ya? Muslim lah goblok. Iya, kayak gitu. Terus. Oke, balik lagi kemana tadi? Lu mau bahas apa tadi? Iya, jadi mak lu tadi masuk ke bar. Buset, malu gue masuk ke nangis gue di depan bar anjing. Aduh, emak gue gini banget sih. Tapi dia ke bar sama lu. Buset, gue tusuk lu dari belakang. Oke. Iya. Balik lagi fenomena yang hijabers masuk ke tempat gemerlap malam, Jo. Iya, itu sangat amat disayangkan sih Bon kalau menurut gua.
tapi itu yang baik lagi itu hak asasi manusia lagi kan. Bener, HAM. Bener, udah hak masing-masing orang gitu. Cuma kalau dia larinya ke coffee shop sih oke-oke aja ya. Cuma kan kalau bar itu kan kita lihat notabene orang-orang yang bener-bener ini banget ya, lebih ke alkohol, ranahnya gitu untuk dugem apa segala macam. Jangki gitulah. Jangki. Ada juga orang jangki sih. Iya, ada juga jangki. Beberapa oknum lah ya kan. Iya, oknum. Kok oknum sih, sorry. Kalau oknum kan udah tertuduh ya kan, hampir dituduh gitu. Lu ya gue jangki, nah udah. Menurut gue sih cewek hijab tuh agak aneh aja gitu kalau masuk ke tempat-tempat hiburan malam. Ya aneh lah kalau menurut gue ngeliatnya kayak biasa kan gue ngeliatnya yang crop top ya kan. Iya. Yang cut bray celananya kan. Cut bray celananya. Tapi sampai sini nih, sampai benar. Kan? Pakai high waist gitu loh. High waist gitu. Rambutnya curly gitu. Curly udah dikali-kal. Itu kan oke lah ya gitu dengan style dia. Nah, kalau yang hijab tuh gue kayak aduh gimana gitu kan. Kasihan banget ya. Iya, tapi gue nggak tahu juga sih dia di sana tuh buka apa gitu kan. Kan di bar nggak harus alkohol juga. Iya, bisa aja es teh gitu kan. Iya, Coca-Cola. Bajigur. Bajigur gila, panas banget tuh langsung badan. Udah minum bajigur alkohol gila. Jadi ya gitu sih Bon, kalau menurut gue sih agak aneh aja gue ngeliatnya. Kalau menurut tanggapan lu gimana? Ya sih gue setuju banget sama lu, aneh banget Cul. Karena udah melanggar etis melanggar etis aja, kurang etis gitu. Kurang etik ya? Kurang melanggar hak etik aja sih menurut gue. Karena ya lu berpakaian seperti itu ya masuklah ke tempat yang pas untuk pakaian lu gitu. Betul. Contohnya kayak lu pergi ke perkawinan harus pakai jas, pergi ke rapat harus pakai kemeja, ya kan. Nah, lu memakai kerudung harus pergi ke tempat-tempat yang tepat gitu. Contohnya nongkrong-nongkrong biasa ke mall dan segala macamnya. Karena kan memang di agama sudah diatur bahwa lu ke tempat kayak gitu aja udah nggak boleh. Apalagi ditambah lu ke tempat seperti itu pakai hijab gitu. Itu kan menambahkan kesucian Cul, melambangkan. Masa lu pakai yang ada lu memalukan diri lu sendiri, mempermalukan diri dia sendiri, diri dia sendiri kalau datang ke klub. Jadi menurut gue sih tahan-tahan lah. Itu kan disitulah orang ditahan keimanannya. Walaupun lu masih hijrah, yang kan banyak tuh zaman sekarang tuh yang kayak gitu-gitu Cul. Kalau ditanya lu kok masuk ke dalam sini sih, kan lu pakai hijab gitu kan. Ya kan gue lagi hijrah, lagi proses. Ya lu prosesnya bukan kayak gitu. Maksud gue, ya lu proses ya jangan ke tempat beginian. Walaupun masih ngerokok mau apa, tapi ya udahlah, lu jaga-jaga tongkrongan lu gitu. Nongkrongnya ke coffee shop aja. Betul. Kan gitu. Banyak yang alasannya tuh kayak gitu Cul. Lu kan masih proses masih proses hijrah gitu. Ya lu kalau bisa lu kayak gini-gini, lu kapan lu hijrahnya, pertanyaan gue. Benar. Gitu. Dan juga kayak enggak kok, gue juga datang ke sini juga kan gue nggak minum. Paling gue cuma beli apa kayak Coca-Cola, soft drink doang gitu. Tapi kan istilahnya kalau lu dalam konteks hijrah atau apa kan di depan mata lu ada orang ciuman, ada orang kurang-kurang gitu kan. Ya itu namanya bukan hijrah namanya. Itu emang kangen aja yang udah dia begituan. Gitu maksud gue. Ya menurut gue sih ya ngapain gitu. Nggak usah lah, kayak tahan-tahan diri aja gitu. Kecuali emang lu masih nggak pakai kerudung ya, itu masih nggak masalah. Karena yang itu emang hak kalian sih emang sebenarnya. Tapi kan kasihan ke kalian juga bakal ya judge, banyak public enemy yang ngejudge lu lah, kayak lu ngapain sih pakai kerudung ke sini gitu. Itu curi yang kasihannya sih ke situ, kalau lebih ke omongan orang sih. Bener-bener. Omongan tetangga lebih pedes sih kan. Contohnya kita ngomongin dia nih, iya gak sih? Contohnya kita ngomongin mereka. Kita bukan ngomongin, cuman memberitahu secara verbal aja. Iya kan? Gitu. Mungkin orang-orang maksudnya kayak teman-teman kita yang masih pakai kerudung ke bar itu belum ada yang ngasih tahu mungkin. Karena nggak ada yang berani kan. Kan teman-teman kan rata-rata mainnya ngomong di belakang. Bener. Bener gak? Iya, dari belakang biasanya. Dari belakang ngomongnya. Si Aminah tuh gitu. Iya, si Aminah tuh udah hijrah, masih aja pergi ke Holy Wings. Atau ke Zodiac. Iya kan, ke klub gitu. Daripada kayak gitu kan mending kita kasih tahu sekarang. Gitu. Kalau emang kalian lagi proses hijrah ya ditahan lah mentalnya ya kan. Kalau emang kalian belum tahu dunia malam, cukup tahu lewat YouTube aja gitu. Kalau kalian udah pakai hijab ya kan. Karena itu dia, ketika orang memakai hijab itu kodenya akan lebih banyak gitu. Iya benar. Karena Allah tuh bakal ngetes kalian nih, mana yang lebih iman ke saya gitu.
dengan cara tes secara itu tuh, ada ngajak ke sini lah, ngajak ke situ lah. Jangan kan di klub Cul. Janganlah, jangan gue ceritain lah. Terus jaga di klub, jangan ceritain. Enggak, maksudnya banyak banget kejadian yang benar-benar yang berhijab aja masih bisa check-in berdua sama pacarnya. Iya. Ya kan? Kalau ditanya, kalau check-in berdua sih kan lu pakai hijab, dan nggak boleh juga check-in berdua sama pacar lu. Ini kan pacar gue, bukan orang lain. Tapi kan lu belum menikah, Aminah. Itu loh maksud gue. Iya sih, susah lah Bon kita juga. Tapi ini kita sih hanya just reminder aja sih. Iya benar. Terima atau enggak ya itu terserah kalian lagi. Kayak hak, lagi. maksudnya itu emang hak masing-masing orang sih. Yoi. Cuman ya harap dipikir secara baik-baik lah. Yoi. Apa ya? Perlakukanlah diri kalian secara bijak aja. Bijak gitu. aja, karena ketika lo membuat sesuatu hal yang agak ekstrim, ya resikonya adalah lo akan menjadi public enemy orang-orang gitu. Iya, benar-benar. Iya, karena kan emang nggak etis gitu kalau hijab masuk ke dalam klub gitu, Cul. Gitu. Kecuali ya kalau emang kalian ngebet banget, jangan di tempat umum lah, maksudnya private lah sama teman-teman kalian aja gitu. Iya. Teman-teman yang tahu-tahu aja yang gitu. tahu-tahu aja gitu. Itu kan kita juga nggak bisa memaksa ya. Iya. Karena kan ada orang yang egonya lebih tinggi daripada pemikirannya. Iya. Ya kan, enggak, gue nggak mau, bodo amat, gue harus masuk walaupun udah berhijab kan. Ya udah, kalau kayak gitu ya sarannya sih ya nggak apa-apa. Cuman jangan sering-sering, dan kalau mau ya private aja lah sama teman-teman yang tahu aja gitu. Gitu sih. Itu kan meminimalisir hal-hal yang nggak pengen terjadi gitu. Jangan kan yang hijab, Cul. Maksudnya anak SMA aja tuh yang, atau yang pokoknya di bawah 17 tahun aja sekarang tuh kayaknya udah beredar banyak banget di dalam klub, Cul. Iya. Nggak ada peraturannya kan. Kayak anjir kok anak kecil semua. Pas ditanya umurnya, tadi lu bilang umurnya berapa? 17 tahun kak. Anjir, 18. besok aku sekolah ya kak, gini-gini. Tuh, gila ya. Lu belajar PPKN dulu deh, bener, ya kan? Tapi nggak apa-apa juga sih. Ya itu meramaikan perkancahan dunia malam lah. Toh juga semenjak ini kalau ada anak SMA juga lu nggak pernah protes. Lu gas-gas juga. Masa lo ajak kenalan. Karena gue nggak punya ada cewek, Cul. Makanya gue tuh kalau dapat lagi, maksudnya kalau berkenalan dengan cewek-cewek yang di bawah umur, itu gue anggap sebagai adik gue gitu. Ade-adean aja. Ade-adean. Gitu. Tapi ada lagi, Cul, fenomena yang sangat takjub sih menurut gue nih. Apa tuh? Lu sadar gak sih kalau misalkan lu lagi ke tempat, khususnya Jakarta Selatan nih, Cul. Baik itu dunia malam tadi, klub itu, apapun itu, selain itu ya misalkan mall gitu. Lu sering lihat gak sih kayak ini orang lagi sama anaknya atau lagi sama cem-cemahannya sih. Jadi banyak gak sih kayak gitu tuh, lu pernah lihat gak sih yang kayak gitu-gitu? Yang gue kira itu cucu atau anaknya, ternyata itu adalah simpenannya ataupun ya pasangannya gitu. Oh, jadi kayak om-om sama disangkain nih anak bapak nih, anak bapaknya. Ternyata itu si bapaknya Pak. Iya, sama selir gitu. Lu banyak kan berbeda dari sekarang. Gue pernah melihat seperti itu juga sih, cuma ya udahlah. Ya udahlah ya, ya gitulah, nggak bisa dipaksa juga gitu kan. Berarti emang seleranya udah bergeser kan zaman sekarang cewek-cewek. Nggak semuanya sih, maksudnya money oriented bener banget. Makanya gue agak insecure sekarang kalau deketin cewek, duit nggak ada, apa modal apa anjing? Iya, modalnya ya lu ikat aja tuh pakai terapi ya supaya nggak kabur. Udah itu doang modal yang paling terkuat. Pakai bebek. Iya, makanya ketika orang nggak punya, ya contohnya kayak kalau ada orang yang kayak contohnya kita nih mau punya pasangan cuman dari benefit aja, dari segi finansial belum kuat, ya kita jadi insecure, Cul. Iya sih. Karena kan mindset orang-orang kan sekarang, cowok-cowok apalagi yang lagi kerja kan, cewek ini ya udah ujung-ujung pasti money oriented nih. Ya kan? Pasti sih. Ya udah. Mungkin ada juga yang enggak, cuma ya sepersen doang. Iya. Dikit. Ada juga yang enggak. Cuma udah punya orang gitu. Iya. Sangat gitu ya. Iya, giliran yang bukan punya orang ya gitu, money oriented. Kalau nggak money oriented ya Iya. Terus juga ini Bon, ada sekarang tuh kalau kita ngeliat ke ranah-ranah perkuliahan gitu ya, udah banyak banget tuh sekarang istilah-istilah kayak living together gitu, Bon. Wah. Iya sih. Iya sih. Aduh. Dia nggak mikirin dosa apa ya? Maksudnya
Ya enggak lah. Jangan sampai mikir dosa gitu kayak anjing mak gue gimana di rumah cari Ya, uang, itu bokap gue udah- cari uang, tapi mereka malah tinggal bareng anjing. Gimana tuh ya? Ya udah nggak mikirin kali ya kayak gitu. Nggak tahu juga sih. Hmm. Ya itu karena udah kebebasan itu. Hmm. Makanya kan kayak kos-kos campur. Speak aja. Iya nih. Beda kamar kok. Dia yang di bagian cewek, gue bagian cowok. Cowok. Padahal satu gedung. Di satu gedung kan, Iya. sebelah-sebelahan. Makanya. Ternyata pas dicek kamar dalamnya ada connecting door nih. Ternyata ada permainan di dalamnya ya kan. Iya. Ada connecting door. Keren tembok doang, tapi pasti pencet nit bisa keluar. Buset. Aduh. Udah kayak Tony Stark tuh kosannya. Mahal banget. Iya gitulah Gitu. sekarang. Jadi ya harapan gue sih ya mental orang Indonesia ini harus diperbaikin dulu Col. Lu berikan edukasi Ya, lah. edukasi mentalnya diperbagus ya kan, akhlaknya diperbagus. Ya gitu dalam sebuah ya itu paling inti sih sebenarnya. Iya. Percuma lu punya pemikiran yang pintar tapi akhlaknya busuk kan Iya. cuma gitu kan. Makanya harus dibangun dari segi akhlaknya dulu. Benar. Contohnya mungkin Ya. mungkin Ya. 3.000. Ya. Bu, Ganti. Crisbo lagi. Ya udah mungkin itu aja lah. Jadi buat kita semua nih, khususnya mungkin anak-anak muda ataupun ya siapapun itu ya, maksudnya kita benahin diri kita dulu ya kan masing-masing. Kita juga masih tahap proses nih. Pokoknya simbangkan lah dan perkuat iman aja sih, Betul. lebih ke pemikiran yang Secara bijak aja. iya cemerlang gitu. Jangan sampai pemikiran kalian terlalu palung tuh, terlalu dalam. Iya. Saking rendahnya pemikiran lu ya, lu nggak berpikiran panjang ke masa depan lu. Jadi apa aja lu konsumsi tuh, apa aja lu lakuin tanpa memikirkan masa depan dan tanpa memikirkan dosa. Iya, benar. Benar gitu. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan untuk malam ini. Benar. Harapan kita ya semoga Indonesia generasinya semakin pintar, semakin Amin. berkembang, sukses Benar. terus, dapat membawa Indonesia menjadi negara Maju. dalam 2000 secepatnya lah pokoknya. Iya, benar. Iya, Gue gitu. setuju banget. Amin. Amin. Oke. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Benar. Jangan lupa di subscribe YouTube kita di Boni dan Dicul. Di like juga, komen ya kan, sharing lagi ke teman-teman kalian gitu Betul. kan. Teman-teman mana aja lah pokoknya. Terus TikTok kita juga di Boni dan Dicul. Dicul. Di like, di komen apapun itu. Instagram juga Budi dan Dicul sama pokoknya semuanya Semua harganya. sosial media kita Boni dan Dicul. Lu copy pasta itu namanya. Follow semuanya gitu. Oke. Oke, thank you for watching and bye. Bye.